Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak, kami mohon maaf nih mengganggu di sela-sela kesibukannya Bapak. Kedatangan kami ke sini berempat dari CGP untuk melakukan tugas aksi nyata modul 3.3 ya. 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, di sini kami ingin rembuk istilahnya dengan Bapak terkait dengan program-program yang kami gagas dan kami koordinir. Jadi kemudian hasil refleksi kemarin, kemudian masukan dari anak-anak, kita rembukan dalam komunitas bahwa untuk sesegera mungkin kita akan buatkan program yang memang mewadahi aspirasi atau ide dari anak-anak tersebut. Demikian kalau dari Gelis, Pak. Selanjutnya. Baik, kalau saya mungkin ingin mempresentasikan sedikit tentang kegiatan tentang literasi citra, cinta sastra. Kemarin juga karena kami di tim literasi kebetulan sudah mengundang anak-anak perwakilan dari kelas untuk refleksi. Karena memang kami laksanakan barengan, artinya mereka sekalian merefleksi kegiatan literasi. Mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Bu Mary tadi, di Citra mereka berharap kegiatan yang jauh lebih variatif, artinya mereka mau bentuknya itu lebih bervariasi sehingga tidak monoton. Kemudian yang kedua, mereka juga meminta waktu yang lebih banyak, artinya mereka diberikan kesempatan sehingga mereka mendapat kesempatan yang lebih untuk tampil. Kemudian yang berikutnya, mereka juga berharap ada kesempatan adil untuk tampil, artinya bukan anak-anak itu saja. Kemudian yang berikutnya, sama mereka berharap bahwa keberadaan host atau pemandu acara itu ternyata luar biasa posisinya. Mereka berharap bagaimana caranya supaya host atau pemandunya itu lebih menarik dengan memberikan banyak game. Mereka juga meminta bagaimana kalau mereka yang diberikan kesempatan untuk memandu acara. Jadi mereka menjadi lebih tidak tegang, katanya mereka, Bu ya. Menjadi lebih tidak tegang sehingga mereka lebih berani untuk maju ke depan untuk mempresentasikan kegiatan literasi saat itu. Kemudian mereka juga berharap, kalau sebenarnya itu refleksi kami lakukan kemarin, mereka juga berharap di akhir kegiatan, di akhir semester itu ada sebentuk penghargaan sehingga mereka semakin terpacu untuk mengikuti kegiatan literasi. Kami juga sudah bertemu dengan teman-teman tim literasi yang bersembilan. Refleksi dari siswa sudah kami presentasikan ke teman-teman di tim literasi, dan kami di tim literasi ini ada beberapa poin kemudian yang kami dapatkan. Yang pertama, supaya kegiatan lebih fokus, kami akan memperkuat program di awal semester depan. Kemudian untuk khusus Citra, untuk di Citra, kami akan mencoba membuat bulan tema. Jadi bulan pertama temanya apa, bulan kedua temanya apa, sehingga kegiatannya lebih fokus dan jelas. Kemudian untuk waktu, rencananya kami akan minggu pertama fokusnya di materi, minggu berikutnya fokus mereka presentasi. Jadi materinya lebih fokus dengan harapan produk juga akan lebih jelas. Jadi itu yang kami dapatkan dari hasil refleksi dengan siswa dan dengan tim literasi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu CGP. Jadi apa yang sudah disampaikan terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan, dilakukan refleksi, begitu juga ada keinginan anak. Jadi kalau digarisbawahi, pertama terkait dengan waktu diharapkan lebih panjang. Nah, nanti silakan pada saat penyusunan jadwal, kalau waktu yang dimaksud kegiatan di sekolah itu terkait dengan literasi mungkin terbatas kan gitu, sehingga tidak mungkin diperpanjang. Sehingga dalam pelaksananya itulah mungkin bisa digunakan waktu mereka di rumah. Jadi waktu mereka berliterasi di sekolah adalah untuk tampil secara bergantian mungkin, atau siapa yang mendapat kesempatan tentang apa, sehingga mereka merasa di samping waktunya menjadi lebih panjang dan kegiatannya bisa menjadi lebih variatif. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangan yang kami berikan. Sebenarnya tujuannya di sini adalah
kita akan diskusi tentang pelaksanaan program literasi yang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Kita akan mendiskusikan beberapa hal. Silakan dilanjutkan oleh Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita kan punya komunitas literasi, namanya komunitas literasinya adalah Libas. Bapak Ibu kan kita semuanya di sini yang ada di sini itu adalah sebagai anggota komunitasnya. Jadi Ibu sebagai ketuanya, kemudian sekretarisnya ada Bu Nur, pembina gelisnya ada saya sama Pak Yadan itu. Kemudian untuk pembina bahasa citranya itu ada Bu Yuni sama Bu Yuni, dan untuk ke Bali ada Bu Wayan Sarinasek sama Bu Made Surya, dan beliau itu adalah sebagai apa ya Bu, penyelia ya yang. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan sekarang, ayo kita sama-sama berefleksi bagaimana sebenarnya kegiatan yang sudah berjalan. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang kurang efektif, apa yang sudah baik, itu sekaranglah kita sampaikan sama-sama. Ya, mungkin dari para pembina literasi masing-masing. Dari Citra dulu. Silakan, Ibu. Silakan. Oke, dari saya selaku pembina, salah satu pembina Citra, selama melakukan kegiatan literasi Citra, yang pertama kendalanya adalah kadang-kadang programnya terasa sulit dijalankan. Artinya program yang kita jalankan itu sedikit dengan waktu yang cukup lama. Karena waktunya itu kan Ayo dari Bu Liz ya. dari Bu Kade, coba ada tambahan. Oh iya. Tadi apa yang sudah disampaikan sama itu ada di sini jadi untuk program selanjutnya tadi kita tambahkan ya, jadi supaya tidak mungkin begitu saja jadi sektor, edukasi, kemudian bercerita, pelajaran mana tadi kita disepakati kita bagi itu ada salah satunya yang baru nanti mendiskusikan sebuah fenomena alam, laporan, jadi orang yang terkenal, orang yang di sekitar kita dulu siswa-siswa yang karakternya bagus, yang berprestasi. Nah kemudian ada juga di programnya ada merisui, bacakan atau novel, kemudian tambahannya lagi satu penulisan isi, novel atau cerita. Itu saja dari Citra. Mungkin Citra dan di Kebali kan masih aktif anak-anaknya, kalau di Tugas itu iya itu dah. Ya, jadi kalau kita mungkin di tantangannya di anak-anaknya, kalau materi yang kita berikan itu mungkin sudah cukup variatif, kegiatannya juga sudah cukup kita kemas dengan menarik, cuman mungkin kedepannya agar lebih menarik lagi. Dan juga nanti seperti tadi dari anak masukannya adalah waktunya, dan juga tetap ada game sama ice breakingnya. Itu kalau dan dari Kebali mungkin kalau Kebali sangat khusus kenalnya sama programnya Karena waktu yang panjang ya. kalau di Kebali kan supaya kenalan kan bahasa bahasa halusnya ya sana. Melihat dari diskusi tadi itu sangat baik sekali, semua memiliki ada yang menyampaikan kelemahan dan kelebihan dan sudah ada solusinya luar biasa. Jadi kami sih sangat mendukung. Nah nanti minta apapun nanti kelemahannya, kemudian fasilitas, kekurangan apapun dari segi media itu mohon disampaikan. Mudah-mudahan di dana DKS, RKS, kemudian di masing-masing standar kalau ada itu mungkin diselipkan di sana sehingga program-program literasi kedepannya itu lebih gemilang, lebih maju itu, karena itu sangat penting sekali melatih mental siswa, melatih berbicara, melatih segalanya itu ada di literasi. Ternyata itu sangat bagus sekali. Bahkan teman-teman sudah punya planning untuk kedepannya
Jadi ayo kita tingkatkan dan kami siap membantu mendukung dengan sepenuhnya. Apalagi sekarang sudah ya, kita yang mengelola 100% dari kita. Sekarang kita balik bahwa setiap program yang ada di sekolah sebenarnya harus mewujudkan kepemimpinan murid, ada dari mereka, oleh mereka, dan juga berdampaknya juga untuk mereka. Jadi kita memang harus melibatkan mereka. Maka dari itu tadi saya sama Bu Nur juga sudah berupaya melibatkan murid dan juga mungkin nanti ke depan sastra, bahasa Inggris, ada IT ya. Tapi kan nggak apa-apa orang Iya. seperti ini. Tadi yang kita panggil itu semuanya, jadi mereka itu udah perwakilan masing-masing kelas 7A sampai terakhir. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan. Nah, selanjutnya kita perlu tahu refleksi dari siswa seperti apa. Baik, evaluasi dari proses diskusi yang saya dan Bu Mary tadi lakukan ke anak-anak. Pertama, bahwa mereka merasa satu waktu katanya kurang panjang, tapi mungkin waktu pelaksanaan rilis kurang panjang. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau menambahkan jumlah game. Jadi gimana caranya game itu ditingkatkan frekuensinya, artinya lebih banyak game lagi supaya lebih senang. Di ketiga-tiganya di Bali, di Citra, di Kelis itu mereka sama-sama mengharapkan, hampir sebagian besar anak-anak mengharapkan bahwa sebelum memulai dulu biar kami tidak tegang, biar ada gamenya, atau kita diajak nyanyi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah ternyata mereka sangat terpengaruh dengan pemandu. Jadi kadang mereka katanya merasa takut. Makanya anak-anak kan, apalagi saya mungkin jadi bosnya, kita nggak takut ya. Jadi katanya mereka. Jadi katanya mereka merasa takut. Jadi mereka mengusulkan supaya pemandunya dari mereka. Latih mereka. Mereka latih katanya jadi pemandu. Jadi ketika mereka yang jadi pemandu, teman-temannya akan lebih nyaman, lebih rileks untuk maju. Itu usul dari mereka. Kemudian katanya boleh di setiap session itu diselingi dengan nyanyi di tiga-tiganya ini. Jadi karena mereka selalu suka menyanyi, gimana kalau materi literasi ini diintegrasikan ke nyanyi gitu dalam bentuk nyanyi, disisipkan supaya mereka itu dan supaya mereka tidak tegang. Itu usulannya kami terima. Kalau untuk kita tadi refleksinya adalah anak-anak merasa bahwa materi yang diberikan itu kurang variatif. Mereka bilangnya kalau bisa ditambah Bu, jangan hanya puisi pantun. Kemudian tadi juga saya dapat menangkap sebenarnya itu pemantiknya dari pemuda, tapi kemudian diiakan oleh anak-anak. Tadi kan kalau di bahasa karena terlalu panjang, kemudian materinya akhirnya terkesan monoton karena kan sebulan itu 4 kali. Kita harus menyiapkan 4 materi. Rencananya dari Bu Mary tadi dan anak-anak itu bilang iya bahwa bagaimana kalau giliran. Misalnya minggu pertama 2 hari itu fokus minggu kedua mereka fokus citra. Jadinya mereka punya mempersiapkan itu selama 2 minggu ketemu lagi. Dan sepertinya dengan durasi 2x40 itu juga akan berjalan lebih maksimal. Paling tidak perwakilan dari kelas masih bisa tampil, karena 40 baru tampil 2 orang itu kayaknya udah habis waktu. Ini satu kini 2 kan? Itu salah satu masukannya. Kemudian kalau dari saya pribadi sepertinya melihat masukan dari anak-anak, bagaimana kalau kita mungkin tidak bertanya secara sangat formal, tapi bagaimana kalau di awal bulan kita rinci bareng lagi, kita berbicara sama-sama dalam satu tim, kira-kira dalam sebulan ke depan kita ngapain nih? Jadi kita bisa sharing gitu. Nah, selanjutnya kita kan sama-sama merasa masih ada kekurangan yang Bapak Ibu. Nah, mungkin kita giliran lagi menyampaikan rencana tindak lanjut apa yang menurut kita ini masih kurang. Sekarang lanjutannya rencananya Bapak Ibu akan seperti apa? Citra dulu, kalian baru dulu.
sebelum lanjut ada yang saya sampaikan terkait dengan literasi kita kan. Nah, di tahun depan kan kita udah punya 2 tingkat yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kelas 7 dan kelas 8. Tentunya kan nanti kedua tingkat itu kan mendapat treatment yang sama. Apakah digabung dengan jumlah siswa yang nanti pasti lebih banyak, atau kita akan split kelasnya dipisah kelas 7 kelas 8. Karena kelas 8 di kelas 7 mereka sudah dapat materi yang mungkin nanti kita akan pakai juga di kelas 7 berikutnya kan. Misalnya deskripsi kita kan, nanti kan kelas 8 kan mungkin ada materi lain apa. Kalau mungkin itu dulu dipikirkan sehingga nanti bisa kita pikirkan rencana untuk tahun depan yang mungkin semester. Ya, berarti rencananya fokusnya sudah mulai melebar, yaitu kita sudah pikirkan bagaimana ini pelaksanaannya. Kalau mungkin dari saya sendiri ya, kalau saya sendiri mengusulkan nanti mungkin Bapak Ibu misalnya yang lain atau ditambahkan kalau menurut saya, kita kan sama-sama tahu Pak, kalau rencana apa namanya jumlah aset manusianya kita itu terbatas banget. Ya, seluruhnya itu kita terbatas. Ya, jadi untuk kalau menurut saya, kalau untuk pelaksanaan gelis mungkin saya akan mengusulkan ke Bapak Kepala Sekolah dan juga mungkin nanti kita sama-sama bisa bicarakan kalau untuk pelaksanaan literasi gelisnya kita satuin dulu. Cuman di sini letaknya nanti ada namanya diferensiasi, bahwa materinya bisa jadi sama, tapi tingkatan kesukaannya yang berbeda. Pantun bisa jadi sama, tapi mungkin bisa topiknya yang berbeda. Topiknya. Kalau gelis mungkin awalnya, kalau di awal mungkin bisa yang kelas 7 memperkenalkan diri mereka sendiri, yang kelas 8 mungkin bisa memperkenalkan guru yang mereka senangi, guru yang mereka sukai. Jadi kan saling nyambung nih, mungkin topiknya sama, tapi dengan tingkat kesukaan yang sedikit berbeda. Jadi ada level diferensiasinya. Kalau misalnya di split, ada di sana satu, di sana satu, kita perlu banyak tenaga. Modal manusianya ya. Kita kan terbatas, dan juga masing-masing literasi itu kan pengampunya paling maksimal hanya 2. Kemudian kadang-kadang yang satu ngajar, yang satu juga bisa. Apalagi kalau ibu untuk kembali kan hanya sendiri. Kalau di split itu nggak bisa. Jadi bagaimana kalau seperti itu, mungkin Bapak Ibu kalau digelis mungkin tingkat kesulitan materinya yang kita bedakan, tantangan di materinya yang kita bedakan. Kalau Bapak Ibu yang lain untuk citra atau di kembali seperti apa? Sama. Kalau di pas kelas 9 kan Kelas 9 kalau 9 beda jadwal. Beda kegiatan. Kalau yang kelas 7-8 itu kemungkinan besar dan kemungkinan juga jadwalnya juga bakalan sama. Karena mereka kurikulumnya kan sama, jadi kemungkinan split-splitan literasinya juga sama di hari Kamis untuk kembali, di hari Jumat untuk citra sama gelis. Di jadwal mungkin bakalan 1 jam, tapi nanti kita sudah kasih ide ke anak-anak. Di jadwal memang gelis citra, tapi nanti di pelaksanaan kita sesuaikan. Gelis dulu kerja, nanti minggu depannya gelisnya libur. Mungkin sedikit nambahin karena ini terkait ke nanti usulan jadwal pelajaran yang akan dimulai. Jadi usulan saja. Tadi kan anak-anak itu menekankan bahwa mereka merasa sulit di Kembali itu karena bahasa halus. Sedang ibu mampunya kan sendirian. Sedang itu harus 4 kali dalam seminggu. Gimana? Karena kan kalau misalnya Citra sama Grace kan bisa sendirian, switch. Kalau beliau kan enggak, karena kan per Kamis. Nah sekarang itu gimana? Sekarang gimana soal kayak gini? Ini usulan mungkin nanti bisa diramu lagi. Ada 4 minggu. Pertama 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau minggu pertama dan minggu ketiga itu bahasa harus minta tolong Pak kawan dan kawan. Ini bahasa halus. Minggu ketiga dan minggu keempat itu kembali ke sastraan. Maksudnya ke kebalinya. Jadi paling tidak sedikit, karena itu 2 tingkat loh, itu kelas 8. Sedikit mengurai lah, karena saya tahu itu kemudian sudah menjadi tambahan pikiran baru gitu di. Nah gimana kalau seperti itu? Kalau bahasa halus saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa Pak Atawan itu adalah masternya di sini. Jadi paling tidak ada tanggapan, paling tidak melatih anak-anak. Itu kan juga bisa disiplin sopan santun di sana. Sopan santun, etika, attitude,
kalau saya nggak ada jadwal, saya akan masuk. Maaf saya 40. Jadi itu usulan. Kalau Itu kira-kira rencananya seperti apa? Yang tadi, ya, apa? menjawab permasalahan dari yang disampaikan oleh anak-anak dari kita juga. Kira-kira ke depan rencana perbaikannya itu seperti apa? Kira-kira. Kan tadi anak-anak bilang biar tidak monoton dan apa namanya materinya lebih variatif. Kira-kira rencana untuk mengaku dari literasi citra itu seperti apa? Nanti kelas 9 juga ada. Nanti di awal setelah itu 2-3 pintu kita kasih permainan kata. Jadi biar nyambung kita kasih satu amplop kata. Baik adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Semua sudah datang dari perwakilan kelas masing-masing ya? Sudah. Yang pertama, Ibu sampaikan terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir di tengah kesibukan kalian dari tadi. Di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana program literasi selama ini berjalan. Jadi kita kan sudah melaksanakan kegiatan literasi ini selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang literasi, apa yang menarik tentang literasi, dan kira-kira usul kalian ke depan nih tentang literasi supaya berjalan menjadi lebih baik. Silakan lanjutkan. Baik, nah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda kan sebenarnya agenda kita itu yang pertama refleksi kegiatan sebelumnya. Refleksi itu artinya kan kegiatan sudah berjalan. Nah, sekarang kita mau cari tahu pendapat dari kalian, menurut kalian yang sudah berjalan seperti apa, sudah bagus atau ada hal-hal yang menurut kalian tuh masih harus diperbaiki lagi. Itu agenda yang pertama. Jadi melakukan refleksi dari kegiatan literasi tulis, citra, sama apa lagi satu? Kembali. Nah, dari ketiga literasi itulah nanti kalian mengeluarkan pendapatnya gitu. Yang sudah berjalan seperti apa. Kemudian agenda yang kedua, nah kalian kan sudah mengalami selama 1 tahun kegiatan literasinya. Nah, yang kedua selanjutnya ini adalah kita ingin meminta pendapat, ide dan gagasan kalian bahwa kalian sebagai perwakilan dari masing-masing kelas dan juga ikut dalam komunitas literasi, karena di komunitas literasi sekarang itu harus ada dari perwakilan kelas. Kalian di OSIS kan juga kalian yang mewakili dari masing-masing kelas. Karena itu setelah refleksi nanti kita minta ide dari kalian untuk kegiatan literasi selanjutnya. Itu maunya kalian seperti apa? Menurut kalian yang menarik itu seperti apa? Jadi literasi ketiga-tiganya ya, yaitu literasi tulis, kemudian citra dan juga kembali. Jadi nanti aspirasi kalian ini disampaikan ke Bapak Ibu yang ikut di kepanitiaan atau yang ada di komunitas literasi. Nanti aspirasi kalian kita bawa, kita sampaikan, kemudian sehingga nanti kegiatan literasinya bisa sejalan dengan apa yang kalian inginkan dan hasilnya juga lebih efektif. Ya. Ibu tambahkan sedikit. Nanti tadi sudah disampaikan kita pertama refleksi itu artinya apa yang kalian rasain misalnya seperti ini, menurut kalian literasi itu bagi kalian itu seperti apa. Kemudian yang kedua, selama kalian berproses selama 1 tahun kira-kira ada ide lain atau ada hal lain yang ingin kalian lakukan supaya itu menjadi lebih menarik, supaya itu menjadi lebih kena ke kalian, supaya itu menjadi lebih efektif, boleh lah. Nah, sekarang itu
Berarti yang pertama kita akan refleksi ya. Refleksi itu menceritakan apa yang kalian rasain selama 1 tahun ini di kegiatan literasi. Boleh tiga-tiganya, boleh kalian menceritakan salah satu dari kegiatan literasi masing-masing. Ya. Secara umum juga boleh. Mungkin biar sama-sama nggak pegong. Dari masing-masing perwakilan masing-masing kelas mungkin bisa menyatakan perasaannya setelah mengalami kegiatan literasi 1 tahun ini seperti apa. Nanti kan masukan buat Bapak Ibu di komunitas literasi juga bahwa nanti kalian kan masih akan terus berliterasi nih nanti sampai kelas 8, kelas 9 dan juga nanti untuk adik-adik kelasnya yang baru ya. Kita perlu sekali mengetahui sebenarnya perasaan kalian itu seperti apa setelah kegiatan literasi berjalan 1 tahun. Kita kelas 7A dulu ya. Kelas 7A dulu, siapa yang mau mewakili, bagaimana perasaannya. Kita kalau malu boleh dari yang lain. Boleh kalau misalnya tidak mau perwakilan kelas, boleh yang mau duluan Bu, saya dulu yang mau mengajukan pendapat itu boleh silakan. Jangan aku nggak apa-apa, ini kan kalian kan perwakilan kelas yang sudah ada di OSIS, jadi kalian sudah Ibu yakin leadership-nya sudah kebentuk. Ya, siapa yang mau ngobrol duluan nih? Dari Napi? Ya, Pak. Gimana? Perasaan saya tentang literasi gelis itu sangat baik, menyenangkan, tapi waktunya kurang. waktunya kurang ya. Waktunya kurang. Terus yang lainnya dari Citra dan sebagainya. Kalau citranya juga menyenangkan, tapi waktunya kurang. Iya. Kalau ke Bali, kadang saya takut karena tidak bisa bahasa Bali halus. Terima kasih Nafi. Nah sekarang yang lain gimana nih? Ada mungkin perasaannya yang lain. Kalau tapi waktunya kurang, siapa tahu kalian waktunya lebih gitu. 40 menit sama Bu Mary dan Pak Wayang itu takut Bu gitu misalnya. Ya gimana? Gimana yang lain? Dari yang lain. Dari kelas 7C ada yang mau pilih? Coba menurut kamu gimana? Enggak apa-apa. Ya, itu masih ada. Kayak orang aja Untuk kembalinya ya. Terus kalau untuk yang lain? Oke, baik-baik aja. Oke, coba dari kelas D. Ya, dicoba aja. Menurutmu gimana? Ayo, apa? menurut saya literasinya udah baik Bu, cuman kadang-kadang itu nggak yang tampilnya itu monoton itu aja. Monoton ya. Iya, dari yang lain. Yang kelas lain. Kelas? Iya, 7E. Kalau menurut saya sih untuk literasi gelisnya udah bagus sih. Cuman kadang kan ibu pas baru mulai, jadi saya saranin untuk dia mau kena diem aja gitu biar relax. Oh, tambahin game ya. Terus kalau untuk citranya kan juga udah sering setiap literasi citra itu selalu puisi, pantun atau perkenalkan diri. Jadi saya minta yang lain, misal mendeskripsikan atau apa gitu. Untuk yang ke Bali jarang bingung sih, jarang. Tenang pelaksananya. Kadang juga pernah gitu kesel, udah bikin tugasnya tapi nggak jalan. Bagus, masukannya. Oke. Nah yang lain juga harus berani yuk, karena dari apa yang kalian sampaikan itu tuh masukan buat Bapak Ibu yang ada di komunitas literasi. Jadi selanjutnya kita akan memberi rencana yang kita akan susun itu tergantung dari masukannya kalian. Sekarang mungkin yang lain, Mas ya. Perwakilan bapak-bapak gimana ini bapak-bapak? Nah, ini kan mereka ini rasanya sekarang kalian. Kalau kalian dari sudut pandang kalian, yang kalian rasakan seperti apa?
yang ada apa namanya Juni, dan ada Widi. Ya, salah satu aja. Kalian gimana? Atau mungkin kalian misalnya terlalu ini kok, terlalu waktunya mepet-mepet, jadinya kita mempersiapkan dulu. Terus atau juga mungkin karena kita pemalu, jadinya sudah literasi misalnya seperti itu. Namanya perasaan itu kan harus dijelaskan. Kalau nggak seperti itu kita nggak akan tahu seperti apa. Nasib yang disampaikan dulu tadi, ini sebenarnya adalah kesempatan kalian untuk menanyakan apapun yang kalian pikirkan. Kenapa itu penting? Kalian itu kan banyak, 150 lebih. Sedangkan literasi kayak di garis berdua. Tidak mungkin Bu Mary itu punya siksen yang bisa membaca pikiran kalian, yang bisa membaca hatinya kalian, yang bisa membaca kelemahan yang terjadi dari program itu. Jadi kalau kalian misalnya sekarang mengatakan Bu harusnya tuh begini, Bu enaknya itu begini, itu akan dibawa ke rapat guru-guru, kemudian akan dijadikan masukan bagaimana program itu supaya berjalan lebih baik. Jadinya nanti ketika kalian sudah kelas 8, masalah-masalah itu tidak akan muncul lagi. Dan itu juga dijadikan dasar supaya literasi untuk adik-adik kelas kalian yang kelas 7 berjalan lebih baik. Karena kalau menurut kalian itu sudah baik, walaupun ada kelemahannya, itu akan diteruskan ke adik-adiknya. Kalau baik itu kan harus diteruskan. Jadi masukan kalian hari ini tuh fungsinya itu sangat penting untuk keberlanjutan program sekolah dan demi adik-adik kalian juga pasti nanti kan kalian habis ini udah kelas 8. Ya. Jadi selain yang tadi disampaikan teman-temannya, ada enggak yang belum mewakili perasaan kalian? Apalagi misalnya apa yang belum tadi disampaikan Tri, Novi, kemudian Cynthia, sama Cinta juga ya. Ayo ditambahin lagi. Ada nggak hal lain? Bukan berarti kayak tadi misalnya Tri yang tadi bilang saya kesel udah saya siapin kemudian nggak jalan, itu tuh namanya masukan dan kita sangat terbuka karena program ini adalah sekarang kita ingin program literasi itu dari kalian, oleh kalian dan untuk kalian juga. Jadi kalian yang tahu dari sini. Nanti kalau kalian sudah merasa perasaan-perasaan yang sudah tadi disampaikan, itu nanti kita akan mengolahnya seperti apa, rencananya selanjutnya itu ya. Jadi nggak salah memberikan yang negatif atau misalnya menurut kalian akan kok Tri berani sih ngomong itu, enggak apa-apa, ini namanya masukan. Inilah gunanya kita diskusi biar programnya benar-benar dari kalian, oleh kalian dan untuk kalian. Jadi manfaatnya kalian dapat. Ya, ada lagi. Kembali kurang menyiapkan sendiri. Ini mungkin disimpulkan ya. Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Menurut saya, untuk literasi ke Bali sebaiknya di awal dilakukan game agar siswa tidak tegang. Kalau bisa, literasi ke Bali harus tetap berjalan setiap waktunya. Untuk literasi gelis, saya suka karena literasi gelis sangat menyenangkan. Dan kalau bisa, yang literasi ditambah lagi kecil. Kalau untuk citra, oke, sudah menyenangkan. Baik, luar biasa ketika kalian sudah berani mengatakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian jalani. Sekali lagi itu masukan luar biasa untuk program kita, program sekolah ini, bukan program bapak dan ibu berdua saja, bukan. Ini program sekolah, program dari kalian dan untuk kalian. Nah, kita akan diskusikan lagi strateginya kalau memang kemudian salah satu caranya adalah membuat begini, kemudian juga pelaksanaannya lebih diperbanyak lagi karena selama ini kan kembali jarang. Kemudian untuk literasi untuk gelis kalau waktunya ditambah karena ini ada hubungannya dengan jadwal, mungkin itu tetap akan kita terima, kita tetap akan mencari masukan, tapi mungkin untuk nambah dikomunikasikan lagi ya. Kan kalau misalnya nih ini dari ibu atau dari kalian nanti untuk masalah alokasi waktu. Kalau misalnya alternatifnya seperti ini, bagaimana menurut kalian? Misalnya kalau menurut kalian gelis ataupun citra itu kekurangan waktu, gimana kalau ketika pelaksanaannya kan di hari Jumat, 1 jam pelajaran rapatnya. Kalau
jadwalnya, misalnya tetap saja di jadwalnya itu gelis pertama, kemudian sutra kedua, tapi mungkin nanti di pelaksanaannya bagaimana kalau gelisnya untuk minggu pertama gelis 2 jam, untuk selanjutnya sutra 2 jam,